Oke, mau gundul. Oke. Mungkin yang bisa digambarkan adalah stylenya lebih ke Japanese look ya. Halo. Aku kedatangan temenku sendiri sini. Dia mempunyai rambut yang unik. Kenapa unik? Karena begini, setiap orang yang menurutku ya, orang Indonesia apalagi Surabaya, mereka selalu kesusahan untuk mengatur potongan apa sih yang cocok bagi orang yang mempunyai bentuk tekstur yang seperti ini. Kenapa? Karena ketika orang tersebut tidak teredukasi bagaimana mengatur, dia pasti akan menjadi seperti ini. Apa yang menjadi tampilannya adalah sesuatu yang mekar, ngembang, terus tidak teratur, otomatis yaitu selalu menjadi problem sih. Jadi kali ini kita mempunyai suatu tantangan dan perlu edukasi sekalian. Jadi kebetulan masuk ke YouTube ya, jadi kita harus mengedukasi gimana sih cara ngaturnya. Jadi tidak hanya potongan sih, kalau menurutku tidak hanya potongan aja, tetapi bagaimana orang tersebut bisa mengatur di rumah. Yang pastinya kita perlukan produk. Jadi kali ini aku akan membedah potongan tersebut. Apa yang terjadi adalah aku ingin mengekip lengthnya, tetap membuat rambut yang keriting itu terlihat tetap unik dengan bagaimana dengan potongannya, melalui potongannya. Kali ini aku tidak ingin membuang potongan tersebut menjadi habis karena sesuatu yang membosankan, dan banyak hairdresser yang mungkin atau orangnya sendiri berpikir ketika mempunyai rambut yang mengembang seperti ini, apapun harus pendek supaya tidak terlihat ngembang. Tapi itu hanya solusi yang umum menurutku ya. Jadi kali ini aku ingin menunjukkan potongan apa saja sih yang diperlukan untuk membuat orang yang mempunyai tekstur rambut seperti ini menjadi menarik kayak gitu. Jadi kali ini aku ingin mengekip lengthnya, antara segini, enggak terlalu memotong agak banyak, mengekip segini, tapi aku akan fokus pada bagian yang samping ini terlihat supaya menjadi lebih tapered, lebih kempes, sehingga mukanya apalagi jadi lebih terlihat condong kayak gitu. Oke, mungkin yang bisa digambarkan adalah stylenya lebih ke Japanese look ya. Jadi kita memanfaatkan curlingnya untuk menjadi lebih berbentuk melalui produk nantinya. Terus dari potongannya kita hanya membingkai supaya ini terlihat kayak teratur step-stepnya untuk jatuhnya layernya kayak gitu. Oke, mau tahu lebih lanjut nanti kita terus tunggu keramasan dulu. Oke. Jadi setelah keramas, sebenarnya untuk menentukan potongan rambut yang benar adalah ketika punya rambut keriting adalah setelah keramas. Kenapa? Karena ketika keramas rambut basah, rambutnya customer sendiri ini lebih terlihat lebih jelas gitu. Karena banyak orang sih walaupun dia mempunyai rambut yang keriting, tapi tidak semua mempunyai tekstur dan besar gelombang yang sama. Jadi banyak dari beberapa customerku yang dia mempunyai sih kayak seperti contohnya adalah dia bagian sini ngombak, di bagian sini lurus. Tapi yang paling sering banyak ya di bagian dalam yang ngombak, sedangkan bagian luar lurus. Sehingga kita harus nentuin bagaimana sih, apakah ngombaknya ini dia suka atau tidak. Ketika suka berarti kita harus membuat yang bagian atas ini terlihat lebih mengombak daripada, jadi kayak lebih sama gitu. Kebetulan si Tantra ini gitu ya, hari ini aku mungkin beruntung sekali karena dia sendiri ini punya tekstur yang sama, jadi ketebalannya sama, size wave-nya pun sama, jadi nggak kesusahan bagiku untuk mengatur untuk haircutnya tersebut. Oke, jadi poin yang sekarang aku lakukan adalah cuma tinggal melihat bentuk mukanya, tinggi pendeknya orang, dan apalagi ketika Tantra ini kan orangnya tinggi, biasanya orang tinggi cenderung tinggi dan kurus sih.
mempunyai leher yang tinggi. Jadi kali ini kita lihat. Nah, ini untuk potongan ini aku nggak terlalu kasih terlalu pendek ya, ataupun terlalu panjang. Kalau terlalu panjang dia otomatis menjadi lebih kelihatan kurus. Tapi kalau terlalu pendek dia jadi kayak lebih ngembang. Jadi kita harus pastikan semua terlihat ideal. Jadi untuk lengthnya aku nggak potong banyak, cuma satu size curly, satu size C aja. Tapi yang kita fokus adalah bagaimana membuat potongan ini tidak terlalu mengembang. Oke, nah, let's do it now. Bagian terpenting pada saat memotong rambut keriting, kamu harus menentukan pada waktu jatuh seberapa bentuk berapa C yang kamu akan potong. Kenapa? Kalau kamu tarik seperti ini, otomatis terlihat panjang. Tapi pada waktu kamu salah memotong, dia gampang menjadi kayak kembali apa namanya, spring up ya, jadi kayak lebih ngangkat lagi. Jadi kamu harus sangat hati-hati dalam memotongnya kayak gitu. Biasanya aku akan adjust di sini. Oke, 1 C untuk untuk 1 C kita potong. Jadi this is my guideline ya. Kita cek, merasa kurang pendek dikit lagi. Oke, ini yang nanti kita gunakan ya. My haircut for today. Oke, kali ini potongannya kan sudah selesai ya kan, shapingnya sudah aku atur gimana caranya dia ndak mengembang samping, jadi masih tertata. Tapi tetap ya seperti yang aku bilang sejak awal, pada saat mengatur potongan rambut untuk rambut yang keriting diperlukan produk, absolutely perlu produk. Kenapa? Karena kita harus mengatur sampai pada waktu keringnya bagaimana, setiap harinya seperti apa. Kenapa? Karena biasanya potongan yang keriting ini orang kan nggak ngerti caranya, mereka langsung sisir, betul ya? Mungkin kamu sisir atau seperti apa, actually tidak bisa. Kenapa? Karena potongan yang pada saat basah kamu boleh sisir, tapi setelah kering tidak boleh sisir pakai comb ataupun pakai tangan. Jadi disarankan begitu pada waktu kering sudah selesai. Jadi misalnya nih pada waktu kalau rambutnya ngelus gimana, ya kamu basahin aja dikit, kamu tata, biarin dia akan menjadi seperti semula kok, gitu loh. Oke, kali ini aku akan membantu aplikasikan produk ya, gimana untuk caranya masih terlihat Japanese stylenya ya. Oke, ini haircutnya. Haircut pada setelah aplikasi produk, ini haircutnya. Jadi kamu kalau lihat di sini bentuk dari style curly-nya, wave-nya itu masih teratur. Ya ini kita lihat. Jadi terbukti ya rambutmu bentuknya apa? Wave atau keriting? Ya. Jadi terlihat rata. Jadi bentuknya dari atas sampai bawah kamu lihat komposisinya semua rata. Ya, ini menurutku tekstur yang bagus lah. Oke, jadi keseharian pada saat kemanapun perlu produk ya, jadi supaya bisa teratur, jadi hasilnya itu rapi, bukan kayak berantakan mengembang kayak gitu. Kalau kamu di sini gimana hasilnya, mengembang enggak atau apa enggak? Iya, ya ini juga apa ya, biasanya kalau
mulai panjang gitu kan, kalau kan agak risihnya kan mengembangnya gitu. Tapi solusi jalan pintasnya biasanya kayak tadi kan bilang itu potong pendek biasanya. Tapi ini bisa ternyata tetap panjang tapi nggak mengembang gitu. Oke. Jadi memang ya harus tahu cara mengaturnya dari kamu, terus hairdressernya juga harus tahu cara menentukan potongan yang bagus untuk wajah ataupun postur kamu. Jadi semua harus berkaitan sih sebenarnya. Nggak hanya hairdressernya aja, tapi orangnya sendiri juga harus ikut campur tangan kesehariannya. Ya, oke. Kita lihat untuk mungkin fotonya, kita buat something kayak lebih detail tentang foto-fotonya. Nanti kita lihat. Oke, thank you. I need that heat that I won't forget. Come on, make me sweat. Jalapeno, jalapeno. I like it hot, but we ain't there yet. Come on, let me get jalapeno, jalapeno.